Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama Afif Motovlog. Good morning, good afternoon, good night, good-goodan lah ya, kan. Nah di sini kan kita ngevlog sambil ditemani suara-suara hujan, guys. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya dan tetap jaga kesehatan dan prokes tetap dilaksanakan ya. Oke, kali ini Afif Motovlog pengen berbagi tips ya tentang GP Sip ya kalau nggak salah. Nah ini GP Sip, apa itu GP Sip bang? GP Sip itu gue juga nggak tahu guys. Oke, GP Sip itu tahu gue dengan teknologi teknologi motor GP dalam memasukkan portioneling di di motor ya. Nah GP Sip ini berbeda dengan portioneling motor kopling biasa. Kalau misalnya motor kopling biasa itu dia ketika masuk gigi satu itu selalu namanya diinjek ya, sedangkan 2, 3, 4, 5 itu dicongkel. Nah sedangkan GP Sip itu gigi 1 itu dicongkel, nah gigi 2 dan seterusnya itu diinjak. Nah ini suaranya agak sound hujan ya guys. Sound hujan karena di Bandar Lampung ini lagi posisi hujan. Wajar lah, namanya November pokoknya hujan lah guys. Nah kali ini gua sudah menerapkan sistem GP Sip kan di motor gua dengan motor fiction gua di 2009. Nah ini motor yang nggak seberapa motor temen gua ini di kala-kala kerja dan ketika gua mejeng. Ini motor gua kan, walaupun tua tapi ya begitulah kan. Oke, kita langsung saja ya untuk penampakan GP Sip di motor fiction 2009. Nah ini gue udah pakai underbone ya. Nih ini gue udah perubahan dengan apa, coba berubahnya dengan. Nah berubahnya itu cuma di sini doang sistem GP Sip itu. Ini kan tuas portioneling nih kan, ini tuas masuk gear, ini kan masuk ke gearbox ya. Nah ini yang standarnya yang normalnya itu kan di bawah nih, di bawah letter S-nya. Jadi dia sistemnya congkel tuh kalau masuk gigi, sedangkan ini gua tarik ke atas kan, tarik ke atas. Nah tarik ke atas, jadi sistem GP Sip itu lebih enak ya dalam akselerasi. Dan juga ini gua banyak penambahan bautnya karena tuas portioneling ini nih kan, tuas portioneling ini dia nyangkut di sini guys. Nah nih ini aja masih nyangkut ini nih. Nah sama delta box, kalau misalnya lo nggak ditambahin ring baut ya, nah ini akan nyangkut di sini. Ini aja gue tambahin baut di sini, ini masih nyangkut, jadi masih agak seret gitu untuk masukin giginya. Sebenarnya netralnya itu. Nah tambah lagi kan gear penutup box box penutup gear depan. Nah ini harus dicopot. Ini mau itu diterapin di fiction R15 ini jenisnya ya, kan sejenisnya. Pokoknya ini tuasnya dicopot. Kan jadi penampakannya seperti ini. Jadi bisa teman-teman terapkan mode GP Sip ya. Tapi jangan sampai lupa ketika reading, ingetin aja dengan masukin gigi itu diinjek bukan dicongkel. Karena aku juga sering lupa kayak gitu karena belum terbiasa. Itu aja sih. Ini kalau punya gua udah gua tambahin partnya. Tapi gua tadi itu tuh mau beli ring ya, ring lagi untuk gua majuin sini biar nggak nyangkut di sini, dari portioneling ini enak. Nah gitu sih kan. Ini kalau misalnya coba mana kuncinya ya.
Ntar apa namanya kita coba ya kan caranya. A few moments later. Nah, oke, kan kita coba ya. Ini posisinya sudah netral ini. Kita coba. Nah, ini netral ya guys. Netral. Ini diinjak. Tuh. Gear 1. Gear 1. Ini netral. Dua. Nah, begitu guys seterusnya. Gitu. Ini tinggal nyeterin aja. Nah. Sorry. Nah. Tuh. Itu sih sistemnya, sistem apa namanya GP Shift. Apa namanya di motor gue ini Fiction 2009 kan. Nah itu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada kesulitan bisa share kita di kolom komentar, dan kalau teman-teman mau review apa nih kan, gue juga lagi bingung juga mau review apa untuk konten berikutnya, bisa diklik di kolom komentar ya mau review apa, nah kan. Instalasi saya terpenuhi ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya untuk biar sayanya lebih semangat lagi untuk buat video. Oke guys, see you next time. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, balik lagi. Balik lagi bersama Avi Motovlog. Nah, di sini gua pengen video kali ini gue pengen nge-review upside-down yang gue pasang di Fiction gue di Fiction 2019 bukan 2019 sih, 2009, motor tua, motor sang legenda yang menolak punah. Nah, ini kali ini ada permintaan dari teman Avi untuk mereview kan upside-down ya. Nah, di sini langsung aja ya guys, tapi sebelum kita masuk pembahasan jangan lupa like, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya. Yang sudah subscribe terima kasih, nuhun, dan tetap terus tonton video Avi. Langsung aja check it out. Oke, balik lagi bersama Avi Motovlog. Nah, kali ini gue pengen ngebahas satu persatu upside down yang gue pakai ya. Dan di sini upside downnya yang gue pakai itu bukan upside down R15 V3 atau V2 atau Sabre. Nah, ini gue pakai upside down aftermarket. Plus minusnya ntar sambil kita bahas ya. Nah, di sini gue pakai upside down aftermarket. Nah, di sini gue pakai upside down aftermarket yang punya merek Red It. Nah, di sini pemasangannya sih PNP ya. Untuk di Fiction All PNP, paksa. Ya kan sih. Sebenarnya sih kalau untuk upside down aftermarket dia harus penyesuaian di bubut di as segitiga sini. Nah, tapi di sini gue males ngebubut kan, dan juga bukan males bubut sih ya, tapi meminimalisir dana kan, jadi gue tambah ring di bagian sini. Nih. Nah, jadi gue menambah ring di daerah sini kan, jadi ada double, jadi dia tinggi. Karena kan upside down segitiga asnya ini segitiga setirnya ini kan dia panjang, jadi gua harus ada penambahannya di daerah sini. Nah,
Terus yang kedua di bagian sininya nih. Nah di bagian sininya gue memakai kayaknya ini gue tambah di apa namanya di klipnya. Nah nih, ini kan agak renggang nih, agak renggang, jadi apa namanya agak nggak seberapa kenceng ya. Tapi alhamdulillah sih aman ya, gue pakai lintas timur sama lintas barat di Lampung. Insya Allah sih aman, tidak ada kendala apa-apa di sini. Cuman omsirnya aja yang kendor-kendor. Nah ini penampakannya. Nah ini penampakannya dari apa namanya segitiga red in di atas. Jadi inilah dengan aslinya kan ini segitiga apa namanya Alcedon Red ini dia pakai stang lebar, tapi gue pakai apa namanya stang jepit. Dan ini gue harus apa namanya membeli online karena untuk segitiga diameter Alcedon ini dia agak gede. Ini di R15 dia tidak masuk kecuali di bubut. Ya kurang lebih sih budgetnya lumayan lah kalau untuk bubut, cuman agak kurang bertahan juga. Nah ini penampakannya. Nah dari sektor kaki-kaki, dari sektor bawah, sebenarnya sih gue pakai ini sudah double disc ya, double disc. Cuman gue belum double disc, belum ada dananya juga untuk modifnya. Nah sini, ini penambahannya di penambahan bossing untuk senternya. Cuman pas itu gue sempet crash, nah kan jadi apa namanya di bannya agak kurang center, dia agak ke dalam karena di bagian sininya dia agak apa namanya nekuk ke dalam. Jadi penambahan bossingnya dan juga as rodanya. Ini as rodanya ini kalau nggak salah punya Astrea Grand belakang, pokoknya yang panjang ya. Kalau sebenarnya sih kalau untuk as roda Bison ya, Bison sebenarnya panjang ya, cuman ini kurang panjang dan juga kurang pas juga. Kalau untuk orinya ini kurang, jadi pakai punya Astrea Grand bagian arm belakang, swing armnya, atau pakai punya all fiction. Jadi swing armnya all fiction dimasukin di sini, gitu. Terus kalau apalagi ya, gitu aja sih. Kalau misalnya minusnya karena ini gua nggak bubut ya, gua harus kencengin komstirnya dan juga sedikit keras karena kan dia aftermarket tuh. Dia aftermarket perlu ya namanya kita PNP ya, paksa dia shocknya agak keras untuk aftermarket. Ya sebenarnya sih udah gua ribon sih, cuman masih kurang pas aja. Kalau misalnya dibilang kendo apa namanya kelembutan, ntar apa namanya kasihan di sebagian sininya. Nah itu aja sih plus minusnya di Alcedon Red It sendiri. Pemasangannya PNP. Pokoknya kalau misalnya teman-teman yang mau masang apa namanya Alcedon Red It untuk fiction, ya dipikir-pikir dulu aja ya. Ini gue sudah bahas plus minusnya kayak apa. Tuh, oke. Dari situ kalau ada review lainnya bisa cek di video berikutnya ya di AV Motovlog. Ntar kalau misalnya video ini kalian suka, klik tombol like, dan yang belum subscribe itu subscribe dulu ya. Insya Allah sih apa namanya di video berikutnya Avi akan membahas tentang bagaimana modifikasi di Fiction 2019 ya. Ini sih tentang kupas tuntas tentang motor gua ya. Ini gue juga baru pemasangan apa namanya body R15. Tadi cek video berikutnya. Pokoknya tonton terus video Avi Motovlog berikutnya. Thank you, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bersama saya Alfi Motovlog. Nah, welcome back to my channel. Kali ini di video saya hari ini ingin menjelaskan tentang fitur keunggulan dari motor injeksi dan juga fitur keamanan ya untuk motor injeksi. Walaupun motor-motor injeksi itu sudah ada dengan fitur keamanan dari pabrikan sendiri. Nah, tapi ada fitur keamanan yang benar-benar aman tanpa ada tambahan lagi, yaitu fitur keamanannya itu namanya LAS, Lane Angel Sensor atau sensor kemiringan. Nah, bagaimana cara ngaktifin angel sensor atau sensor kemiringan biar supaya motor injeksi kalian aman? Nah, saksikan video ini sampai habis, jangan di skip ya, biar informasinya sampai dengan total ya. Oke, check it out. Oke ya, dengan masih di Alfi Motovlog. Nah, ini kali ini gue mau mengaktifkan fitur ya, atau mau menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan fitur LAS atau LAS Angel Sensor tersebut. Nah, ini di sini gue punya motor injeksi. Ini motor gua dengan motor pribadi gua, dengan di sini punya salah satu unit Yamaha Vixion tahun 2009. Nah, di sini kita cara mengaktifkannya bagaimananya, LAS Angel sensornya. Nah, di sini dalam kondisi mati ya, ini masih normal. Kalau dibilang ini masih normal, jadi motor ini masih bisa di starter, mau di engkol juga masih normal ya, karena saya belum aktifkan Lane Angel sensornya tersebut. Nah, bagaimana cara mengaktifkan Lane Angel sensor? Nah, ini kita buka bagasinya. Nah, lokasi Lane Angel sensornya itu ada di sini. Kalau untuk motor, nah, kalau untuk motor injeksi, yang Vixion ya, nih, deketin ya. Nah, nih, ini namanya Lane Angel sensor atau sensor kemiringan. Nah, ini fungsinya sensor kemiringan ini ketika kita cornering atau terjatuh sekitar 55 derajat atau 60 derajat, ini akan mati otomatis atau menghentikan full pump yang ada di tangki ini supaya berhenti mengalir. Jadi benar-benar benar-benar mati ya. Nah, ini kondisinya ini dalam posisi hidup karena ada tulisan up ya. Nah, bagaimana cara mengaktifkan Lane Angel sensor supaya aman ketika di parkiran? Nah, ini kan ada dua lubang nih, baut. Nah, ini dicopot aja dan ini kita miringkan aja. Kita miringkan aja. Nah, kenapa bisa dimiringkan aja nah, ini posisinya sudah miring ya. Sudah miring. Nah, jadi kalau misalnya ketika sudah seperti ini sudah aktif secara otomatis. Nah, kan kita tes ya. Nah, kita coba lagi ya. Nah, ini Lane Angel sensor, ketika sensor kita miring ya, memang injeksi itu tuh hidup tetapi dia berkedip seperti ini. Berkedip ini. Jadi sudah aktif ya, karena Angel sensornya sudah miring. Dan juga ketika starter ini tidak akan hidup, walaupun di engkol juga, sama maling itu tidak akan hidup sama sekali. Nah, ini trik pengamanan motor injeksi yang sangat-sangat lama banget ya. Gue sering menggunakannya
gue sering menggunakannya trik tersebut ketika gue nggak bawa namanya gembok. Gue nggak bawa gembok. Nah, kalau misalnya ada nanya dengan bang, dengan ini apa namanya, ada dampaknya nggak? Dengan sebenarnya ada dampaknya itu teh mati aja dengan dan juga bukan mati sih, dengan tidak hidup kalau misalnya apa namanya, sensor kemiringannya tidak kita balikan tersebut. Dan juga injektornya itu, sensor injeksinya itu tuh menyimpan. Jadi ketika kalian servis itu harus wajib namanya clear history atau sejarah. Jadi kalau misalnya ada mekanik yang ngomong ini pernah jatuh ya, dengan ya kalau dibilang sih tidak pernah, dengan cuman kalau misalnya kalian mengaktifkan sensor les tersebut, dengan itu sudah positif, dengan kalian sudah ada histori jatuhnya. Jadi selain mau servis, dengan kalian juga harus mengaktifkan, harus mengclear histori ke mekaniknya alat untuk membersihkan sejarah tersebut. Nah, sebenarnya sih nggak ada masalah ya untuk line edge sensor ini kalau misalnya kita pakai, tapi kalau misalnya kita lupa, kita starter terus, kan itu akan merusakkan ke ECU atau kiprok. Nah, itu makanya jangan sampai lupa, dengan kalau misalnya nggak hidup-hidup kecuali urgent, misalnya maling atau tidak tahu namanya apa namanya line angel sensor ini, ya sudah gitu, karena mengurangi durasi supaya motor ini tidak kabur, motor injeksi tidak kabur. Nah, nggak, kalau ditanya mah motor injeksinya apa aja bang, dengan semua kayaknya ada, dengan semua, apalagi motor-motor terbaru ya, motor-motor terbaru itu sudah ada, tinggal penempatan line engine sensornya tersebut itu ada di mana. Nah, ini kan saya dengan cuman mencontohkan ini di motor saya tersebut, posisi line engine sensornya ada di sini. Nah, jadi apa namanya, aktif enggaknya itu dari kalian tersendiri. Kalau saya sih selalu memakai ini line engine sensor karena saya nggak bawa gembok, saya nggak pakai sensor alarm, karena kalau pakai sensor alarm saya sudah apa namanya kapok ya, takutnya apa namanya mati mendadak di sensor alarm tersebut. Nah, ini di sini gue pakai aktifnya line engine sensor tersebut gitu ya. Ini udah tulisan up, ini up. Nah, hidup posisinya. Nah, oke, sampai di sini, kan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe di video ini, dan dukung channel Afi Motovlog untuk menjadi atau untuk berkembang di dunia motovlog tersebut, dan untuk memberi informasi kepada teman-teman sekalian yang bermanfaat. Oke, see you next time. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.